Kenapa Caimin bisa dibilang tidak diminati? Halo Sobat Kimong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jali bersama Om Kimong kembali membuat konten di penghujung tahun 2022, di mana di segmen Brokoli, Bang Jali dan Om Kimong bahas suka-suka apa yang Bang Jali sama Om Kimong mau bahas. Kali ini mau bahas soal ada berita atau isu bisa dibilang di mana beberapa waktu sebelumnya, di mana ada salah satu partai yaitu PKB yang diketuai oleh Pak Muhaimin Iskandar atau biasa disebut Caimin, itu diisukan mendekat dengan Nasdem yang dimana sudah memiliki calonnya, calon presidennya yaitu Pak Anies Baswedan. Kemungkinannya adalah skenarionya yang diduga kemungkinan akan terjadi adalah Nasdem akan berkoalisi dengan PKB dan mengusung Pak Anies dan Caimin menjadi calon capres dan cawapres pada pemilu 2024. Bang Jali dan Om Kimung sama-sama orang awam ya, Om Iya, Kimung ya. Jadi ini cuman ya kita ngulas saja lah apa yang sedang terjadi. Oh ini bagaimana ini pendapat Om Kimung terutama. Jadi langsung aja Bang Jali tanya, Om Kimung, Anies, Caimin, calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Gimana menurut Om Kimung? Bagus atau enggak? Menurut perkembangan sekarang ya? Iya, seandainya jadi ya. Iya. Gimana? Sobat Kimung, sorry. Om Kimung dan Bang Jali ini sekali lagi kontennya adalah masyarakat awam belajar politik. Tujuannya pas supaya 2024 kita nggak buta-buta banget. Iya. Sobat Kimung, ini baru beberapa hari dengar-dengar katanya PKB merapat ke Nasdem. Akan merapat ya? ke Nasdem. Iya. Tapi nggak tahu nih perkembangannya, karena politik itu dinamis. Dinamis. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Kawan semua sebenarnya. Ya sebenarnya kawan semua, tapi pada saat jadi lawannya pas jadi turnamen. Pada turnamen aja, kan berarti mau selesai lagi. Iya. Jadi namanya politik itu seperti itu. Iya. Saling intip, saling lihat. Yang paling penting adalah kepentingan. Bisa menang nggak? Itu aja sih poinnya. Jadi PKB merapat ke Nasdem, kalau secara hitung-hitungan 2/2 aja udah cukup. Karena Nasdem di urutan keempat 10% sekian, PKB urutan kelima 10% sekian. Sama-sama 10%. Karena batasnya kan 20. Udah lolos. Udah lolos. Nah, begitu juga kalau kemarin Gerindra dengan PKB. Udah lolos juga. Iya. Kecuali Nasdem, yang kemarin tuh sama PKS sama Demokrat harus bertiga. Nah, oke. Jadi gini, kalau benar PKB mau merapat ke Nasdem, yang pasti tersakiti, yang udah mulai kemarin-kemarin kayaknya bermesraan, adalah Gerindra. Tapi dalam politik biasa itu. Cuman kan menurut pandangan mungkin pasti tersakiti lah, gitulah. Gerindra. Nah, PKB ini menurut Om Kimung adalah bagaikan ibarat gadis desa yang montok. Kembang desa lah. Karena PKB itu punya daya tarik sendiri. PKB itu ada kaum nadiinnya yang punya secara moral untuk berpartai kepada PKB, dan itu punya kekuatan di Jawa Timur. Pulau Jawa lah khususnya dia punya kekuatan gitu loh. Nah, secara partai iya gadis desa, tapi secara personil Caimin menurut Om Kimung bukan apa-apa. Bukan gadis desa yang dilirik lelaki, yang nggak dilirik lah. Karena secara elektabilitas juga jauh di bawah, rendah gitu loh. Nah, kalau ini PKB merapat ke Nasdem dan Nasdem menerimanya, negosiasinya terjadi, Pak Anies calon presiden, Pak Caimin calon wakil presiden. Itu kan pertanyaannya. Iya. Kalau menurut Om Kimung ada dua. Pertama, untuk Nasdem pikir-pikirlah. Pikir-pikir kalau mau mencoba berpinangan dengan berkoalisi berpinangan lah. Ya gitulah, berkoalisi dengan PKB. Tapi Om Kimung juga melihatnya Nasdem ini juga dalam keadaan gelisah gitu, dalam keadaan bimbang, karena belum ketemu nih dengan PKS, dengan Demokrat juga belum ini, karena deal-dealnya belum ketemu. Iya. Karena semua juga pada mau mencalonkan wakilnya nih, gitu loh. Jadi seperti itu, dan kalau itu pun terjadi, ya pokoknya udah blunder. Kalau untuk mengharapkan menang, menurut Om Kimung sih berat, gitu aja. Blunder untuk mengharapkan menang. Oh iya, untuk Anies, terutama. Nasdem, sorry. Nasdem yang udah diusung Pak Anies, Nasdem. Jadi seandainya anggaplah mereka terjadi koalisi, ini merugikan secara calon presidennya, Pak Anies dan Caiminnya, begitupun merugikan si partainya. Iya. Gitu.
Nah ini kenapa menurut Om Kimung, kenapa PKB bisa dibilang keluar dari Gerindra? Kenapa? Harusnya kan mereka 2 aja udah cukup kan? Seperti eh, Om Kimung bilang bahwa Gerindra sama PKB sudah lolos verifikasi presidensial threshold gitu. Dan kalau seandainya mereka terjadi koalisi, paling mungkin Caimin juga jadi cawapres. Iya. Kenapa keluar? Padahal kan sama-sama aja posisinya. Kenapa? Ini bagus nih Bang Jali nih. Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, itu pertanyaan harusnya ke Bapak. Kenapa? Artinya gini, pasti Gerindra yang sudah notabene kalau menurut Om Kim adalah Pak Prabowo, dia juga kan pengen menang. Iya. Kenapa sampai sekarang berat dia mau mendeklarasikan Caimin sebagai wakilnya? Padahal segampang itu aja. Padahal segampang itu. Sama-sama ketua umum. Sama-sama ketua umum. Iya. Tapi kenapa? Nah ini pertanyaan, itu sudah terjawab. Artinya Gerindra, Pak Prabowo nggak ngelirik. Nah kalau sampai dia pindah ke Nasdem dan Nasdem mengambilnya dan melirik, itu yang Om Kimung sebut blunder. Nah mau tidak mau Pak Surya Paloh pasti akan mempertimbangkan. Iya. Nah Caimin ini kan sedang berkeliaran nih, sedang cari. Karena intinya posisinya pengen wapres. Udah gitu aja ya? Iya, dari tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Cuman tadi Om Kim bilang, Gerindra sama Nasdem, dia sedang melirik partainya, PKB-nya. PKB-nya nih gemuk. Makanya kenapa Pak Prabowo sering kunjungan-kunjungan ke pesantren-pesantren yang basis nadilinnya kuat. Itu seperti itu. Jadi kalau Om Kimung kayaknya nggak yakin dan Nasdem pilih Caimin kalau Om Kimung. Gitu loh. Ya mungkin bisa koalisi sama PKB, mungkin wakilnya bukan Caimin. Mungkin. Tapi kan itu kan agak mustahil. Agak mustahil. Caimin kan sedang berkeliaran nih, cari-cari yang mau nih. Gitu. Jadi yang Bang Jali tangkap, Gerindra, terutama Pak Prabowo, mungkin senang dengan PKB-nya, nyaman, betul. tidak serak dengan pasangannya, calon pasangannya. Iya, karena nggak ada nilai jual. Nggak ada nilai jual. Begitupun Nasdem, kalau mau ngegait PKB, juga pikir-pikir. Iya, PKB-nya boleh. Boleh. Organisasinya. Calon yang wakilnya ini. Jadi yang Bang Jali tangkap adalah, ini permasalahannya ada di sosoknya. Sosok Caimin. Menurut Om Kimung, sesimpel aja deh. Kenapa Caimin bisa dibilang tidak diminati? Ya Om Kimung melihatnya dari elektabilitas saja sih. Elektabilitas. Terus kedua, Caimin hanya besar di Pulau Jawa. Nama Caimin itu besar di Pulau Jawa. Yang Pulau Jawa dikerucutkan lagi besar di Jawa Timur. Nah, secara organisasi PKB di Jawa Timur, tapi secara kaum nadilinnya itu juga pecah. Ada Gus Durian, ada yang lebih ke PKB Caiminnya. Nah, itu aja simpel sih. Jadi nggak ada yang lain lagi. Jadi memang simpelnya adalah ya tidak ada nilai jual ya. Iya, itu aja. Kalau bahasa produk mah ini nggak ada kualitasnya. Ya, kalau kata bahasa Om Kimung yang marketing nih, yang saya dirayu gimana juga udah susah. Karena barangnya kayak gitu ya. Barangnya kayak gitu. Nah ini mungkin terakhir aja ya Om Kimung ya. Sorry, Bang Jali, sebelum terakhir ya. Ini Sobat Kimung, Om Kimung mau kasih gambaran nih. Pemilu sekarang jelas sekali lagi Om kamu katakan beda. Kalau dulu Pak Jokowi memilih pasangannya itu, ya tinggal apa kata Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi udah punya nilai jual. Nah kalau ini kan 3 orang ini juga punya nilai jual yang sama nih. Siapa tuh? Pak Ganjar, Pak Prabowo, sama Pak Anies. Ini tinggal nyari pasangannya. Pasangan salah pilih, selesai. Selesai nggak ini? Nah kalau Pak Jokowi pada saat itu kan menjelang akhir kan Pak Mahfud. Tiba-tiba shoot langsung ke Pak Amin. Itu gampang. Nah kalau sekarang beda. Gitu loh. Pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh Caimin dan PKB-nya supaya menang? Ya mungkin Caimin juga pengen lah menang jadi wapres gitu. Dan juga partainya juga suaranya terangkat gitu. Menurut Om Kimung apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Caimin dan juga PKB? Ini terakhir aja deh. Jadi kalau menurut Om Kimung, PKB harus melihat secara realistis lah. Realistis ya. Realistis. Salah tuh Om Kimung. Realistis. Artinya apa? PKB adalah organisasi yang masih diperhitungkan di dalam kepartaiannya. PKB, apalagi kemarin nomor 5. Mudah-mudahan 2024 bisa terangkat naik. Nah, figur pemimpinnya itu ketua umum secara keseluruhan, menurut Om Kimung ya, ketua umum secara keseluruhan itu masih didominasi oleh penilaian Om Kimung ya, Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, Erlangga,
Bu Puan, Bu Mega. Nah, SBY. yang lainnya Pak SBY. Nah, yang lainnya itu menurut Om Kimung masih kurang. Artinya apa? Kalau Om Kimung sih melihatnya PKB kalau mau calegnya angkanya naik dan kepala-kepala daerahnya yang akan diusung juga naik, PKB harus mundur satu langkah, artinya negosiasinya udahlah jangan di Wapres. Oke. Berarti nanti kalau sudah terbentuk kabinet terus minimal menambahkan jumlah menterinya yang banyak. Oke. Gitu loh. Nah, sampai sekarang pun juga Om Kimung nggak lihat menteri-menteri yang lain dari kepala ketua partai loh. Iya. Kenapa Caimin nggak? Iya. Padahal satu koalisi ya. Satu koalisi. Oke. Yang lain semua kedua partai. Kenapa? Nggak tahu udah. Nah, gitu loh. Gitu ya. Ya, oke. Oke, jadi itu pembahasan Bang Jali sama Om Kimung. Mungkin Bang Jali juga mau nambahin statement di mana mungkin PKB tidak perlulah memaksakan ketua umumnya, atau mungkin ikutilah ada sebuah partai yang di mana mengadakan polling di mana mengusung capresnya adalah Ganjar dan Bu Yeni Wahid. Nah, itu partai PSI yang ngusung. Ya mungkin kalau itu terjadi PKB juga bisa kali secara karena Bu Yeni kan anaknya Gus Dur ya. Dan secara figur mungkin lebih punya efek lebih besar dibanding Caimin. Mungkin ya. Mungkin. Gitu. Jadi itu aja. Terima kasih Sobat Kimung sudah menonton. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman. Subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.